Yo pro konco dolanan ning jaba. Padang bulan padang kaya dina. Rembulane sing gawe awe. Ngelingake aja padha tujuane. Yo dolanan yo sapa melumu padang bulan lho. Hamparan permadani hujan, luasnya cakrawala biru, semuanya ini mengingatkanku akan tanah kelahiranku. Tanah di mana aku tumbuh, tempatku bermain, tempatku bercanda tawa bersama sobat-sobat kecilku. Memancing ikan di sungai, serunya berenang di umbu yang segarnya luar biasa. Sing gawe awe. Ngelingake aja padha tujuane. Wis do baratus ilang ambune rengus. Wis do kansenan langsung dodolan. Dolan bebarengan mlayu-mlayu nang lapangan. Ana sing delikan, ana sing jamuran. Layon ngalor ngidul nganti lali mangan. Sajak bunga tenan kabeh sing do gojekan. Pancen bocah cilik durung ngerti beban, ngertine mung isih dolan. Ngertine mung isih jajan. Meneh ngertine sesuk prei mesti sing dolan pengen tekan bengi. Wong tuwa bingung. Bermain petak umpet, Wis jam semene kok durung bali. Kok wis bune nang kiwai. Kok nek kesel mulih dhewe. dolanan dakon, berkumpul bersama teman-teman, dan pastinya merasakan serunya bermain sepak bola. Era digitalisasi telah memberi batasan bagi permainan tradisional untuk berkembang. Seperti apakah pandangan ahli tentang nilai permainan tradisional dan dunia permainan anak di zaman modern? Berikut pendapat Ibu Siti Rohimah, seorang psikolog anak di Kota Solo. Yang tinggi, gitu, yang punya nilai-nilai budaya bagus, punya nilai-nilai karakter secara secara universal dengan bagus. Nah, itu yang pertama, memperkenalkan nilai budaya. Yang kedua, memperkenalkan atau membiasakan dari nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui permainan tradisional itu. Misalnya tadi kepedulian, keterampilan motorik. Kalau ketika tadi bicara tentang permainan tradisional, ada satu perbedaan sedikit, ada perluasan pemaknaan. Ketika kita bicara soal permainan tradisional itu benar-benar maknanya itu ya bermain gitu. Tetapi ketika bermain dengan gadget, bermain di internet itu kadang-kadang di situ ada play-nya, tetapi juga ada game-nya. Sementara game-nya itu pertandingan gitu. Makanya mesti selalu ada yang menang, ada yang kalah. Meskipun dalam permainan tradisional juga ada seperti itu, tetapi ada banyak hal-hal yang ini memang benar-benar permainan. Nah, yang tinggi, yang punya nilai-nilai budaya bagus, punya nilai-nilai karakter secara universal dengan bagus. Nah, itu yang pertama, memperkenalkan nilai budaya. Yang kedua, memperkenalkan atau membiasakan dari nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui permainan tradisional itu. Jadi misalnya tadi kepedulian, keterampilan motorik seperti ini. Nanti setelah anak-anak itu bermain selesai, kemudian anak-anak diajak duduk bersama
dalam satu lingkaran kecil, kemudian anak-anak ditanya, nah tadi sudah senang tidak mengikuti permainan itu, namanya apa, itu dari mana asalnya, kira-kira apa yang bisa kita ambil nilai-nilai dari permainan itu. Tadi kalian merasakan ketika tadi teman kalian itu tidak bisa ketika misalnya soyang gitu ya, soyang, teman kalian tadi itu kan ikut adipati gitu, kalian ikut ini enggak, ikut susah atau enggak, ikut sedih atau enggak? Ikut sedih, itu namanya rasa empati. Sekalian guru itu menjelaskan tentang arti apa perasaan-perasaan yang dirasakan oleh anak-anak, dan perasaan-perasaan itu manfaatnya untuk apa. Ketika perasaan yang kamu rasakan seperti itu namanya sedih, kalau ini seperti namanya empati, kalau ini namanya senang, dan harus seperti apa. Kalau anak-anak SD ya, anak SD ini kan pasnya untuk anak-anak SD ya, TK, B, ya, TK, TKB, itu kan belum tahu definisi perasaan itu seperti apa, dan untuk apa perasaan itu ada, kemudian nanti harus bagaimana ketika bertemu, itu dibicarakan di sini dengan media tadi, dengan media bermain tradisional. Jadi bisa kalau itu dimasukkan dalam program ekstrakurikuler atau masuk dalam itu tadi proyek-proyek di pramuka, kegiatan apalah yang kita punya tujuan nasional khusus bisa menyampaikan. Tahukah kamu, terlalu lama bekerja dengan komputer, gadget, atau piranti serupa akan membuat kita kecanduan. Ini berbahaya bagi otak kita. Perhatian, emosi, dan kemampuan mengambil keputusan akan terpengaruh. Jika 30% sampai 40% waktu kita dipergunakan untuk interaksi sosial, tentang aku dan kamu, tentang orang-orang sekitar kita, sedangkan 80% diantaranya kita pergunakan untuk memandang layar monitor, yang terjadi adalah perhatian kita hanya semua tentang aku, dan aku. Teknologi memang mempermudah kerja manusia, tapi jangan sampai semangat kebersamaan menjadi sirna. Kita bisa bermain permainan yang kita sukai. Bergabunglah dengan komunitas positif untuk menambah nilai interaksi sosial. Bawalah nilai budaya permainan tradisional bersamamu.